Bismillahirrahmanirrahim. Orang iman, setelah terbukti imannya memang iman, bukan orang kafir, maka derajat lebih tinggi lagi kalau terbukti cintanya itu adalah yang paling tinggi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kita lihat dalam hijrah itu bukti cintanya dari sisi apa? Nah, di sini Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum." Katakan wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapak kalian, ini yang pertama, jika bapak-bapak kalian itu orang yang terdekat dengan kehidupan kita, bapak kita, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Kenapa yang di sini yang disebut kok bapak, ibu nggak disebut? Kemudian yang disebut kok yaitu anak-anak. Abna itu kan laki-laki istilahnya. Kenapa? Karena umumnya orang itu bangga dengan bapaknya. Anak itu juga, orang tua itu akan bangga dengan anak laki-lakinya. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab ketika menyebut secara jamak apa ya bisa juga masuk itu adalah ibunya. Jadi orang tua artinya. Kemudian wa abna'ukum, yang kedua anak. Wa ikhwanukum, dan saudara laki-laki kalian. Sama, ketika orang punya saudara laki-laki itu ya lebih membanggakan. Karena kalau kulturnya orang Arab dulu memang istilahnya yang paling banyak berjasa di dalam masyarakat itu ya laki-laki. Kemudian wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Yang keempat. Yang kelima wa ashiratukum, keluarga besar kalian. Ashirah. Ashirah itu di bawahnya di bawahnya qabilah. Ya. Jadi kalau bahasa Arab itu su'ub itu masyarakat besar. Kemudian di bawahnya su'ub itu adalah qabail, qabilah-qabilah, suku-suku. Nah, di bawahnya suku itu ini ashirah, jadi keluarga besar. Wa amwalun, yang keenam adalah wa amwalun iktaraktumuha, harta yang kalian kembangkan. Yang kalian istilahnya yang kalian kembangkan. Jangan sampai harta itu lama-lama berkurang. Wa tijaratun, yang ketujuh, takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya. Kan orang berdagang itu inginnya untung, inginnya berkembang. Makanya kadang-kadang ada yang nekat meminjam riba. Karena supaya bisnisnya semakin berkembang. Apalagi zaman sekarang. Sesuai dengan dalilnya, orang itu sulit menghindari riba sampai meskipun hanya asapnya itu akan kena. Naudzubillah. Kemudian yang kedelapan, wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat yang kalian senangi, tempat-tempat indah, rumah-rumah yang kalian desain sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang tiap tahun desainnya ganti, minimal catnya dan furniturnya ganti. Jadi rumah-rumah yang kalian inginkan, 8 hal ini, ahabba ilaikum, kok ternyata lebih kalian cintai, lebih kalian senangi, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya. Termasuk tadi itu berarti tidak meninggalkan hal-hal yang semuanya tadi untuk mencari ridhonya Allah. Jadi lebih menyenangi 8 hal tadi daripada Allah Rasul, wa jihadin fisabilihi, dan lebih senang daripada jihad dalam agama Allah. Karena tadi disampaikan bahwa jihad itu mengerahkan segala kemampuan. Kalau ternyata begitu, fatarabbasu. Nah, ini namanya al-wa'id. Wa'idun syadidun, ini ancaman keras. Allah menyatakan fatarabbasu, maka tunggulah. Tunggulah kalian. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah itu datang dengan perkaranya, artinya dengan siksanya. Dengan kemarahannya, dengan murkanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak akan menunjukkan kaum yang fasik. Kenapa fasik? Fasik itu takrifnya, definisinya adalah yakhruju 'anit tha'ah, keluar dari ketaatan. Ketika orang mencintai 8 perkara tadi sehingga tidak memperdulikan Allah Rasul,
ya, urusan Allah Rasul dikalahkan dengan 8 perkara tadi, ya, juga 8 perkara tadi membuat dia nggak jihad, nggak mengerahkan apa yang dimiliki, potensi diri yang dimiliki, ya, di situ berarti disebut fasik. Kenapa fasik? Yaitu keluar dari ketaatan. Karena mestinya yang paling dicintai itu hanya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dari dalil ini ya yang perlu kita pahami, yang perlu kita hayati bahwa umumnya orang itu tidak hijrah, baik itu dari kufur kepada iman, baik dari bid'ah ke sunnah, baik itu dari maksiat ke ta'ah, umumnya alasannya 8 perkara tadi. Nggak ada yang lepas dari itu. Nggak hijrah karena alasan keluarga. Nanti kalau saya hijrah, saya dikucilkan keluarga. Dikeluarkan dari grup WhatsApp keluarga. Bisa-bisa nanti dicoret dari kartu keluarga. Ya, yang lebih ngeri, dicoret dari harta waris. Tidak akan diberi warisan. Karena ya kalau sudah hijrah dianggap murtad. Karena sekarang itu terbalik dunia ini. Ya kan? Ya, yang enggak istiqomah dalam kebaikan, ya, itu menyatakan yang menetapi kebaikan itu malah disebut murtad, ya, atau yang disebut malah sudah tidak sesuai. Ya, karena apa? Sudah tidak toleransi dengan yang lain, ya, mengkafirkan, padahal dia sendiri yang kafirkan. Nah, ini bentuk dari alasan keluarga. Ya, sebenarnya sudah paham, saya harus hijrah. Ya. Saya harus meninggalkan segala bentuk bid'ah, syubhat, kemaksiatan, kesyirikan. Karena ada masih orang itu, ya meskipun Islam tapi ternyata masih mengajarkan ritual-ritual syirik. Ya, yang nggak sadar nanti keluar dari Islam tadi itu. Ya, ini kan perlu pendalaman, perlu pekajian. Nah, sehingga orang awam itu bisa mengetahui mana saja yang amalan-amalan, ritual-ritual yang membuat orang itu keluar dari Islam. Kalau tidak keluarga, alasannya ada yang hartanya. Ya. Maisah saya, pekerjaan saya, ya, perdagangan saya itu terkait dengan orang-orang yang ya, sudah dari dulu sampai sekarang terkait dengan orang-orang itulah. Kalau saya hijrah, saya diputus hubungan, bagaimana bisnis saya? Ya. Harta saya banyak dihutang oleh orang-orang itu. Begitu nanti saya hijrah, wah harta saya bisa dianggap halal. Bisa dianggap, ya ini nggak perlu dibayar. Ini kan bentuk dari juga ketakutan. Tadi itu, harta yang kalian ingin kembangkan, perdagangan yang kalian takuti ruginya. Ya. Atau juga, ya, termasuk faktor penyebabnya adalah kenyamanan hidup. Rumah-rumah yang ya, kalian senang itu kan nyamannya hidup. Semua sudah tercukupi. Ya, hidup sudah istilahnya itu sejahtera, sentosa. Ya. Ternyata kalau nanti saya hijrah, saya akan dimusuhi. Ya, rumah saya jadi nggak nyaman. Mungkin rumah saya akan dilempari batu. Ya, karena istiqomah dalam sunnah dan sebagainya. Maka kalau itu masih menjadi ya, ketakutan yang membuat dia nggak hijrah, menghantui dalam pikirannya sehingga nggak memutuskan hijrah, nah, maka di hadapan Allah tidak punya alasan. Ketika nanti ditanya, kenapa kamu nggak hijrah? Ya, kalau alasannya 1 dari 8 ini pasti ditolak alasannya. Karena Allah sudah menyatakan fatarab basu. Ya, jadi 8 perkara itu adalah salah satu alasan. Ya, orang yang nggak mau hijrah pasti di antara 8 itu. Nah, ketika nanti dipakai hujah di hadapan Allah bahwa dia nggak hijrah gara-gara 1 dari 8 ini, maka tidak akan pernah diterima. Na'udzubillah. Maka di sini hijrah itu bukti cintanya. Namanya cinta pada Allah itu berarti menempatkan semua cinta pada 8 perkara tadi itu di bawahnya Allah. Ya, kalau masih memilih 8 perkara tadi di atas ya, perintahnya Allah berarti masih ya, cintanya ke benda, ya, ke orang yang disebut tadi itu, ya, itu masih lebih tinggi daripada pada Allah. Padahal Umar sendiri setelah Nabi menyatakan bahwa orang itu harus ya, bukti imannya itu dia harus mencintai Allah
melebihi ya pada hartanya, melebihi pada keluarganya. Ya, kemudian Umar menyatakan ya, kecuali dirinya, ya, lebih mencintai dirinya. Nabi menyatakan berarti belum. Ya, hatta an nafsih, ya, sampai ke an nafsik, sampai ke dirimu itu harus ya, kamu kalahkan. Buktinya apa? Orang jihad itu kan ya, menyiapkan ya, harta dan jiwanya untuk dikorbankan. Ya, kan mengorbankan semua yang dimiliki termasuk nyawa, itu menunjukkan lebih mencintai Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, hijrah adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Hijrah adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Artinya meninggalkan yang tadi itu, 8 hal tadi itu yang disebut, ya, keluarganya, meninggalkan hartanya, tempat yang nyaman dan sebagainya. Ya, itu meskipun kelihatannya meninggalkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat nyaman, tapi hakikatnya dia itu akan menuju ke tempat yang lebih nyaman, ke keadaan yang lebih bahagia, keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena di sini kita sitir yaitu dua dalil dari Al-Quran, yaitu Allah menyatakan walladzina hajaru min ba'di ma dzulimu walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu, orang-orang yang hijrah mereka di dalam agama Allah setelah mereka dianiaya. Ya, dianiaya karena umumnya orang yang memilih jalur hijrah itu ya pasti ada rintangan. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami akan menempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik. Kami tempatkan dengan cara yang baik. Artinya diberi kehidupan yang baik. Lebih baik daripada sebelumnya. Ya, meskipun sebelumnya itu baik, tapi karena dia berada dalam lingkungan orang yang tidak baik, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Tapi begitu lepas dari lingkungan mereka, ya, dia akan merasakan merdeka, akan merasakan kebahagiaan sebenarnya. Maka di sini Allah menjamin di dunianya itu fid dunya hasanah. Kemudian wala ajrul akhirati akbar. Pahala akhirat lebih besar. Artinya apa? Di akhirat dijamin mendapatkan surga. Kenapa? Dia sudah membuktikan imannya dan sudah menempatkan cintanya pada Allah di tempat tertinggi. Maka Allah menjamin surga. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Jadi dalil ini menyatakan bahwa kenapa disebut orang hijrah itu berarti proses menuju kepada kehidupan yang lebih baik, karena dunia akhiratnya oleh Allah dijamin. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ditangkap oleh raja, kemudian ditanya apakah yang menghancurkan berhala-berhala adalah dia. Ya, kemudian ya pada akhirnya dia ngomong, ya memang saya. Ya, tapi sebenarnya yaitu mereka diberi pelajaran tauhid, ya kan? Yaitu kampaknya itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Dan mereka diberi pelajaran tauhid. Ya, coba tanya itu apakah bisa bergerak? Nah, ternyata kan ya tetap mereka meskipun mengakui kebenaran ucapan Nabi Ibrahim, tapi ya kemarahannya membuat akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Setelah dibakar, Nabi Ibrahim mengatakan inni muhajirun ila rabbi. Saya akan pergi meninggalkan kalian menuju Allah, yaitu dari Irak menuju Syam. Ya, dari Irak menuju Syam. Ini meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan masyarakatnya. Ini juga suatu hal yang berat. Nah, apalagi orang Arab itu kan kulturnya kesukuan. Jadi meninggalkan kabilahnya itu sesuatu yang kayaknya sudah ya nggak mungkin. Mana pengorbanan yang mereka lakukan. Tapi apa? Meninggalkan kenyamanan sebelumnya. Nyatanya ya Nabi Ibrahim mendapatkan kenyamanan yang lebih baik. Ya, yang tadinya di kampung halamannya belum mempunyai keluarga, ya, akhirnya punya keluarga, mempunyai anak yang semua anaknya adalah Nabi. Sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Nah, ini bentuk dari proses hijrah itu menuju yang lebih baik. Nabi Musa alaihissalam meskipun berada di istananya Fir'aun,
dengan semua kemewahannya karena diangkat anak oleh Fir'aun. Semua kemewahan dimiliki. Tapi ketika menyelamatkan imannya, beliau lari dari Mesir menuju ke, kalau sekarang kawasan Jordan di daerah Madian. Ya. Dan di sana 10 tahun hidup dengan kesederhanaan. Ya. Bahkan harus mengembala kambing selama 10 tahun sebagai mahar untuk istrinya. Coba kita bayangkan, yang biasanya dari kecil di istana, yang begitu megah, yang begitu luar biasa dilayani, kemudian harus hidup di desa. Tapi apa? Nabi Musa alaihissalam merasakan kenyamanan, ya. Mempunyai keluarga baru. Kemudian nggak lama kemudian Nabi Musa diangkat menjadi nabi, terus ditugaskan kembali ke Mesir. Setelah itu nggak lama menguasai Mesir karena Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ini bentuk dari, meskipun tadinya lari, ya, nggak punya apa-apa, tapi itu adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Nabi Yusuf juga begitu, dibuang di laut, dipenjara 12 tahun. Tapi setelah itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, ini bentuk dari hijrah itu di dunianya adalah proses menuju pada kebaikan. Dalil kedua, waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di dalam sabilillah, ya, maksudnya ke agama Allah, maka dia akan menjumpai di bumi itu muragaman, luas. Ya, luasnya itu artinya ya, mempunyai tempat yang ya, mencukupi ya, kebutuhannya. Ya, katsiran yang banyak, ya, wa sa'ah dan kekayaan. Jadi sa'ah di sini adalah kekayaan. Ya, kekayaan artinya akan lebih cukup daripada sebelumnya. Ini bentuk dari, kalau tadi itu disebutkan ya, dunia akhiratnya, kalau di sini ini khusus bagi orang yang mengkhawatirkan kalau hijrah nanti itu dia akan kehilangan mata pencarian, kehilangan rezeki, kehilangan orang-orang yang dicintai, orang-orang sekitarnya. Nggak usah takut, bumi itu luas. Ya, bumi itu luas, manusia juga banyak. Ya. Manusia itu banyak, bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kan orang kalau sudah dalam satu komunitas, biasanya kalau keluar dari komunitas itu, kayaknya perasaannya nanti nggak punya teman, padahal ya temannya lebih banyak. Jazakumullah khairan. Adzan dulu, kita sholat dulu ya.